Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B5. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat idenya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang harus melakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkupnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekaliber Nabi Muhammad SAW pun sama mengalami rintangan dalam dakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab Nur al-Dalam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang sangat tampan. Namun, nama panggilannya adalah Abu Taibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan, karenanya terjangkit penyakit lepra. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abbad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, yakni, wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung, kata Nabi. Tiba-tiba ada seseorang laki dari belakang dan Nabi berkata, dia adalah anak yang suka berdusta. Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada orang-orang di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi itu? Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri tadi. Kisah ini juga dikutip oleh Wahab Zuhair dalam tafsirnya ketika ia menerangkan surat Al-Masad atau Al-Lahab. Dan titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjalanan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghadang, akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah suatu yang benar, maka lanjutkan saja. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak sebagaimana yang dialami Nabi. Maka bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita.
bisa orang tua, saudara, paman, dan yang lainnya. Sehingga dari sisi sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan. Namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu. Apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Juga dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar di atas, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah dan hal baik lainnya, hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi